Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksi Sabanari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mekanika tanah pada pekerjaan jalan. Sebagai awal, saya ingin menjelaskan sedikit tentang mekanika tanah. Mekanika tanah merupakan satu cabang dari ilmu geotek yang mempelajari tentang fisik tanah. Yang akan saya bahas peranan ilmu mekanika tanah yang berkaitan dengan daya dukung tanah pada lapis tanah dasar atau subgrade pada pekerjaan tanah. Selanjutnya, pada poin pertama yang akan saya bahas yaitu pekerjaan tanah tersebut. Jadi, sesudah tahapan pembersihan selesai dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah terdiri dari penggalian drainase dan pengurukan pada tempat-tempat yang membutuhkan urugan atau timbunan. Pekerjaan tanah ini bertujuan untuk membentuk badan jalan. Untuk mendapatkan penimbunan berkualitas baik, perlu diperhatikan supaya semua tanah benar-benar dipadatkan. Sebaiknya penimbunan dilakukan lapisan demi lapisan dengan ketebalan 15 cm. Lapisan demi lapisan harus dipadatkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan lapisan berikutnya. Setelah itu, barulah dilakukan penggalian saluran-saluran di samping kiri dan kanan jalan. Tanah galian saluran bisa diletakkan di bagian tengah jalan dan diratakan sehingga terbentuk bahu jalan. Kemudian, tanah di badan jalan diratakan dan dipadatkan. Sebaiknya tanah disiram dengan air agar kadar air selama pemadatan benar-benar terjaga. Bila pemadatan selesai dilakukan, perlu pengukuran ulang untuk memastikan ketinggian badan jalan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Jika ternyata ketinggian badan jalan belum tercapai atau berlebihan, maka perlu dilakukan penyesuaian supaya diperoleh ketinggian yang benar-benar dengan standar. Untuk peralatan pekerjaan tanah, pada poin pertama menggunakan ekskavator. Ekskavator adalah tipe peralatan yang dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti menggali, mengangkut material, membuat saluran air atau pipa. Pada poin kedua yaitu motor grader. Motor grader adalah alat berat yang dapat digunakan sebagai pembentuk permukaan dan penghamparan agregat. Dapat digunakan untuk meratakan tanah, menggusur, membersihkan lereng, membuat saluran berbentuk V. Pada poin ketiga yaitu dump truck. Dump truck adalah alat yang digunakan untuk memperlancar pengangkutan material ke lokasi pekerjaan. Biasanya tipe truk yang dipakai pada proyek jalan adalah dump truck yang sistem penumpaannya ke belakang atau real dump truck. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada pekerjaan pemadatan. Tahap pemadatan menjadi salah satu tahap penting untuk menjadikan tanah semakin kuat. Pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume lapisan tanah dan mendorong partikel tanah semakin padat. Proses pekerjaan pemadatan di lapangan yang pertama kali setelah material dihamparkan secara merata yaitu dipadatkan dengan kompaktor. Setelah agak merata, kemudian disiram air secara merata dengan menggunakan water tank. Setelah air merata di permukaan agregat yang sudah dipadatkan, kemudian agregat lapis fondasi dipadatkan lagi dengan vibrator roller sampai merata dan padat. Fungsi penyiraman ini untuk pemadatan, karena dengan adanya penyiraman ini rongga-rongga antara agregat akan terpadatkan dengan sendirinya dan saling mengunci sehingga tidak ada rongga udara di dalamnya. Kontrol kualitas tanah dan pemadatannya. Pada poin 1 yaitu CBR laboratorium. CBR adalah percobaan daya dukung tanah. Prinsip pengujian ini adalah pengujian penetrasi dengan menusukkan benda ke dalam benda uji. Dengan cara ini dapat dinilai kekuatan tanah atau bahan lain yang dipergunakan untuk membuat perkerasan. Pada poin kedua yaitu bar jenis tanah. Tujuan percobaannya yaitu
untuk menentukan hasil dari perbandingan antara berat butir tanah dengan volume tanah padat atau berat air yang dengan isi sama dengan isi tanah padat tersebut pada suhu tertentu, sehingga kita dapat menentukan jenis tanah. Yang ketiga yaitu batas-batas Arterberg. Tujuannya untuk mengetahui batas cair dan batas plastis pada tanah. Pada poin keempat yaitu kadar air. Tujuan percobaan untuk mengetahui kadar air yang ada dalam tanah. Apabila tanah sudah benar-benar kering, maka tidak akan ada air sama sekali dalam porinya. Keadaan ini jarang ditemukan di tanah yang masih dalam keadaan asli atau tanah di lapangan. Air hanya dapat dihilangkan dari tanah apabila kita ambil tindakan khusus untuk maksud itu, misalnya dengan memasukkan di dalam oven. Penyelidikan tanah yang memadai merupakan suatu pekerjaan pendahuluan yang sangat penting pada perencanaan sebuah proyek perkerasan jalan. Pada poin kelima yaitu kepadatan lapangan dengan metode kerucut atau senkon. Senkon adalah alat yang digunakan untuk tes pengujian, dalam hal ini untuk menentukan kepadatan lapisan tanah di lapangan dengan menggunakan pasir, baik itu lapisan tanah atau perkerasan lapisan tanah yang dipadatkan. Percobaan kerucut pasir merupakan salah satu jenis pengujian yang dilakukan di lapangan untuk menentukan berat isi kering atau kepadatan tanah asli ataupun hasil suatu pekerjaan pemadatan yang dilakukan baik pada tanah kohesif maupun tanah non-kohesif.